kesempatan yang luar biasa bagi kami semua. Kami dapat berkumpul secara online. Kami datang dengan hati haus yang lapar akan Engkau untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan tentunya Bapa, kami percaya Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu yang sudah berada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau berbicara tentang apa yang hendak Engkau mau sampaikan kepada kami. Kami percaya bahwa kami semua akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu, bahkan melalui hadirat-Mu yang kuat yang akan ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami sungguh-sungguh mencari Engkau, dan kami percaya bahwa hadirat-Mu akan menaungi kami, bahkan sampai seterusnya, bukan hanya sewaktu kami beribadah pada malam hari ini, tapi pada hari-hari di mana kami menjalani segala hal yang kami kerjakan, hadirat-Mu menyertai kami. Bapak, kami berdoa untuk setiap peralatan yang dipakai malam hari ini sewaktu kami muji, menyembah dan beribadah kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap peralatan-peralatan yang dipakai, media, sound system, wifi, semua yang dipakai, baik kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kami percaya semua berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjaga, memagari, membentengi ibadah malam hari ini Bapa, sehingga nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan, dan tidak ada satupun dari rancangan iblis, setan, roh jahat di udara yang mampu untuk mengintervensi ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ada berapa orang yang masuk? Udah nih 24 orang. Luar biasa. Saya yakin nanti lebih banyak lagi yang datang, sebab mungkin masih ada yang pulang dari kantor mereka. Nanti akan bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Kuasa-Nya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, oh, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Oh, oh, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh nama Yesus, oh nama Yesus. Sorakan nama Yesus, hey, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus luar biasa. Sesuai dengan temanya malam hari ini, membongkar kebohongan iblis. Iblis sudah dikalahkan dan akan terus dibongkar habis segala tipu daya kebohongannya pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelumnya mari kita angkat tangan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau yang melindungi, menyertai kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami sembah Engkau, Kau yang layak Tuhan, layak, Kau yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong
hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, Kau melukis wajah, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, oh, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tua, sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Oh,
yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, mari angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Amin. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasih-Mu Tuhan terukir dalam lubuk hatiku. Kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan, tak pernah sekalipun Kau biarkan kami. Terima kasih, kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari Blessing Ministry naikkan penyembahan-Mu untuk Dia yang kasih setianya tidak pernah berubah, kasih setianya kekal, kasih setianya selalu ditunjukkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
besar, termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, oh, Hosana. Blessing ministry, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 oh, Hosana. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oh, namamu
nama yang termulia kami sembah. Haleluya. Jesus, Jesus, oh God, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Mari blessing ministry, kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan Pastor Billy. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah, malam yang indah ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan dengan panduan Tuhan, berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami sambut firman kehidupan,
Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Kalau bisa dengar suara saya, mau cek jaringan aja, bisa kasih jempol. Jempol. Mantap. Oke, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Pak Tommy, terima kasih sudah diundang. Thank you. Saya malam hari ini akan membahas dari, kita buka sama-sama di 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, ayat yang mungkin sudah sering dibaca gitu ya. Ada sebuah kebenaran di situ karena kita perlu mengerti bahwa setiap hari kita ini dibohongi sama iblis setiap hari. Jadi satu-satunya yang dia bisa lakukan atas hidup kita itu hanya bisa membohongi. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya otoritas atas hidup ini sebenarnya. Tetapi seringkali karena kita ketakutan dan kemudian kita percaya sama kebohongan dia, kita tanpa kita sadari kita menyerahkan kuasa dan otoritas kepada dia. Sejak awal dunia diciptakan, manusia tidak pernah dikasih sorga, manusia dikasihnya bumi untuk dikolonisasi. Kenapa seperti begitu? Karena kita ada di dalam sistem kerajaan. Kerajaan memiliki namanya extended kingdom. Kerajaan yang dikolonisasi, artinya kolonisasi artinya harus menularkan budaya kerajaan pusat. Jadi kita dikirim ke bumi, manusia dikirim ke bumi untuk menularkan budaya kerajaan surga sejak awalnya. Dan dengan itu, manusia diberikan kuasa dan otoritas sama Tuhan untuk mengelola bumi ini. Nanti sebentar kita bahas. Dan dengan itu, tanpa disadari sejak awal, manusia dibohongi sama iblis di Taman Firdaus. Kita sudah tahu kisah itu. Dan sampai kita berada pada saat ini karena itu waktu manusia dibohongi, iblis tahu bahwa ujung daripada kebohongan itu, kalau manusia setuju, dia akan mendapatkan kunci atau otoritas kuasa untuk menguasai bumi. Jadi itu yang terjadi. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, dia berjalan keliling sama seperti singa. Berarti dia bukan singa. Dia hanya seperti aja. Singa yang sebenarnya singa Yehuda, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi dia hanya bisa berjalan seperti singa, mengaum-ngaum. Kemudian dia mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Nah, yang tidak dapat ditelan, saya percaya ada di tempat ini pada malam hari ini. Amen. Ya, karena orang-orang yang tidak dapat ditelan berarti orang-orang yang tidak dapat dibohongi sama dia. Karena cuma itu yang dia bisa lakukan. Jadi sejak awal waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia memberikan kunci otoritas kepada iblis. Ya. Dan akhirnya dia berkuasa atas kehidupan manusia. Contohnya gini Bapak Ibu, analoginya gini. Ada seorang manajer bank yang memegang kunci brankas. Ketika pencuri datang, perampok datang, perampok itu nggak punya akses kepada brankasnya. Yang punya kuncinya manajer bank. Nah, manajer banknya itu yang ditodong sama pistol. Biasanya kalau kita lihat di film-film gitu ya. Ditodong, kemudian akhirnya si manajer bank itu ditodong untuk segera membuka brankasnya. Kuncinya di tangan manajer itu. Nah, akhirnya dia buka dan dicuri, diambil barang-barang yang ada di dalam situ. Waktu si pencuri datang, dia tidak punya akses, dia tidak punya kunci untuk brankas itu. Sama seperti hidup kita. Iblis nggak punya kunci untuk melukai atau mencuri apapun. Wah, sampai hal yang paling sering banget orang ya mengatakan begini, iya ini penyakit dari Tuhan gitu ya. Itu kebohongan gitu loh, yang iblis kasih tahu sama kita. Tuhan menghukum kita dan lain sebagainya. Padahal sudah selesai di kayu salib, it is finished. Itu hal-hal kecil lah. Dan seringkali juga ada orang-orang yang tanpa disadari, misalnya saya sering kasih tahu teman-teman saya yang worship leader misalnya gitu ya,
saya suka bilang gini, hati-hati kalau ngomong di depan jemaat, karena seringkali doa di awal itu mengatakan begini, Tuhan, kami mau ibadah, Tuhan, layakkan kami, Tuhan. Kita udah dilayakkan 2000 tahun yang lalu. Harusnya doanya berbunyi gini, Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakkan. Gitu loh. Amin. Hal-hal kecil seperti begitu, kita tanpa kita sadari, kita akhirnya menghidupi kebohongan kecil, lama-lama jadi besar, lama-lama kita merasa nggak layak beneran gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu yang terus kita harus melatih diri kita supaya kita tidak dibohongi. Ya. Oke, pada musim yang sulit ini, ya ada kaitannya dengan musim ini dari tahun lalu gitu ya. Kita berjalan di dalam sebuah musim yang sangat asing bagi kita. Dan dari tahun lalu saya mendengar orang mengatakan saya kehilangan. Saya kehilangan. Ada 3 hal yang manusia katakan yang paling sering saya dengar. Mereka katakan saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, dan saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi karena meninggal. Saya sampai hari ini kehilangan 8 orang yang saya kenal dekat yang meninggal karena COVID. Ya, belum lagi yang keluarga dan yang lainnya lagi yang meninggal karena penyakit yang lain. Tapi untuk karena yang COVID-19 itu ada 8 orang. Bahkan 3-nya itu sangat dekat dengan saya. Bapak Ibu juga pastinya mengenal atau tahu dan mungkin saja punya keluarga yang meninggal. Nah, apa sih yang harus kita sikapi gitu ya untuk menghadapi kalimat ini atau pengertian ini? Saya kehilangan gitu ya. Saya kehilangan. Nah, bagaimana supaya kita mengerti tentang prinsip ini? Kita harus mengerti bahwa kita itu diciptakan seperti tadi saya katakan, kita diciptakan untuk mengelola bumi, untuk mengelola bumi. Ya. Kejadian pasalnya yang kedua, ini bukti di awal. Ya. Kejadian pasal yang kedua, ayat 4 sampai 5 dengan jelas mengatakan begini. Kejadian pasal yang kedua, ayat 4 sampai 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, ya, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi tumbuh-tumbuhan belum bertumbuh itu karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ya, Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Jadi berarti bayangkan tumbuh-tumbuhan itu belum ada karena belum ada pengelolanya. Nah, kita ini dipanggil untuk mengelola, bukan untuk memiliki. Ya, itu kita harus paham dengan baik dan benar. Kita dipanggil untuk mengelola, bukan untuk memiliki. Ya, kita harus paham dengan baik pengertian ini. Nah, saya sebagai pengelola, saya mengelola miliknya siapa gitu loh. Ya kan? Coba kita teruskan, kita buka di Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan ini. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, perhatikan kalimat-kalimat ini, ya apapun yang ada di bawah langit itu adalah the property of the kingdom, punyanya kerajaan surga. Amin. Berarti apapun yang melekat dengan saya, baik itu uang, harta, jabatan, status, apapun itu, ya bahkan hidup ini, itu semuanya punya Tuhan. Amin. Yang kita harus kelola dengan baik. Karena apa? Sekali lagi, kita bukan pemiliknya. Semua yang ada di bawah langit punya Tuhan. Nah, dengan pengertian ini, dengan pengertian saya mengelola, saya harus bagaimana gitu ya. Kita terusin lagi, ya ada di Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 dan 15. Coba lihat. Matius 25, ayat 14 dan 15. Ini tentang pengelolaan, dan tentang pengelolaan yang sangat betul-betul cukup detail dibicarakan di Alkitab. Dikatakan sebab hal kerajaan sorga, ya ini tentang kerajaan sorga selalu tentang prinsip kerajaan. Gitu.
Sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Matius 25 ayat 14. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hartanya siapa? Hartanya si tuan itu. Ini menggambarkan Tuhan. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-15 dikatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi, yang harus diperhatikan adalah, ada orang yang diberikan talenta itu 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan semua itu diberikan atau dititipkan, ya lebih cocok kata dititipkan, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Berarti di antara kita ada yang sanggup mengelola 5, ada yang sanggup mengelola 2, ada yang sanggup mengelola 1. Kalau kita diberikan hanya 1 misalnya, jangan seperti orang yang diberikan 1 ini di Alkitab. Karena seolah-olah dia merasa kecil hati. Dia merasa sepertinya dia kok nggak diberikan seperti yang lainnya gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak kelola dengan baik dan benar. Yang 5 ketika jadi 10 dan yang 2 ketika dikelola jadi 4, itu tuannya ketika kembali mengatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Tetapi yang 1 ketika tidak diapa-apakan, hamba itu dikatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat dan malas. Itu keras loh kata-kata itu. Karena memang Tuhan mau kita kelola. Jadi kalau cuma dititipkan 1, jangan sampai komplain ke Tuhan. Karena memang kesanggupan kita hanya 1. Dan ngucap syukur aja, tenang aja. Karena ketika kita buktikan kepada Tuhan, nantinya ya Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Gitu loh, selalu prinsipnya gitu. Jadi sekali lagi ya, kita ini pengelola, bukan pemilik. Ya. Nah kemudian ketika kita mengerti tentang ini, ya kita juga harus paham bahwa berarti ketika saya dititipkan hanya kecil, hanya cuma 1, saya harus membuktikan kepada Tuhan tidak banding-bandingin kepada orang lain. Nah, seringkali kita banding-bandingin sama orang lain, itu yang salah. Apalagi kalau kita tinggal di kota besar seperti di Jakarta. Hedonisme di mana-mana. Sampai-sampai hedonisme masuk ke dalam gereja, gitu loh. Sampai gereja aja saling banding-bandingin, gitu loh. Ini kan bahaya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan apapun dari Tuhan, dititipkan apapun, itu sesuai dengan kesanggupan kita, yang harus senantiasa kita kelola. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya kita adalah pengelola. Pengelola. Nah, kita terusin lagi ya, Galatia 2 ayat 20. Berarti saya tidak memiliki apa-apa nih, semuanya hanya titipan Tuhan. Bahkan hidup saya pun punya Tuhan. Coba lihat Galatia 2 ayat 20. Ya, dikatakan dengan jelas, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, aku sendiri yang hidup. Tuh, bayangin coba. Bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bayangin, hidup saya ini aja bukan punya saya. Wow. Jadi kita punya apa dong? Kalau saya bisa katakan kita hanya punya Yesus, punya keselamatan, punya hidup kekal, itu yang luar biasa. Karena memang kita dikirim ke muka bumi ini untuk menularkan budaya kerajaan surga. Kita adalah duta besarnya kerajaan surga. Nah, bisa bayangkan ya, kalau duta besar, kita itu dikatakan di Korintus ya, dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan you are the ambassador of Christ. Ya. Kalau kita duta besar kerajaan surga yang dikirim untuk mengkolonisasi bumi, seorang duta besar ketika dikirim ke sebuah negara, semua kebutuhannya dijamin loh sama negara pusat. Sampai kalau dia bawa istri dan anak-anaknya, semua dijamin. Sampai sekolah-sekolahnya juga dijamin. Jadi nggak usah takut. Kita dikirim ke muka bumi ini, kita dijamin sama Tuhan. Makanya dia katakan di Matius 6 ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Ya, Matius 6 ayat 31 itu sangat jelas. Janganlah kamu khawatir dan berkata, gitu loh. Nah, seringkali kita hanya membahas kata khawatirnya aja. Ya, coba lihat tuh ada kata berkata di situ. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, dan pakai.
Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berkata tuh apa sih, Pak? Gitu. Nah, berkata tuh gini loh, berkata tuh misalnya ya, kita selama musim ini seperti saya katakan tadi ya, biasanya kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK atau misalnya kehilangan income dari usaha gitu ya. Mereka katakan, "Aduh, gimana ya? Aduh, bayar uang sekolah gimana ya? Aduh, gimana nih besok nih? Saya nggak tahu lagi harus bagaimana." Itu ngeluh pertama. Udah gitu yang paling parah dia mulai ngeluh ke teman-teman atau kerabat atau kemudian keluarganya. Nah, yang paling parah, yang saya paling nggak setuju adalah orang mulai pinjem-pinjem uang sama orang lain. Itu saya paling nggak setuju. Orang Kristen nggak boleh gitu. Ini nggak ada hubungannya sama KPR, sama kredit cicilan, nggak ada hubungannya sama itu ya. Saya lagi mengatakan orang yang suka pinjem-pinjem uang sama temen. Tapi Pak, ini udah mepet banget Pak, udah terpojok gitu. Nah, Tuhan suka posisi kita di dalam posisi seperti itu. Karena ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mujizat Tuhan terjadi, kesaksian kita berbobot dan berisi. Kita akan pasti katakan, udah nggak mungkin, pintu-pintu udah kelihatan tertutup, tetapi semuanya itu terjadi karena Tuhan. Nah, gitu loh. Ya, analoginya tuh gini loh, analoginya gini. Kalau misalnya anak saya udah makan hari ini, kemudian dia lihat di atas meja makan tidak ada makanan buat besok. Terus dengan gegabahnya gitu dia keluar dari rumah, dia pergi ke tetangga, dia mulai ketok-ketok rumah tetangga, terus dia mulai minta-minta sama tetangga, makanan buat besok. "Om, tante bagi makanan buat besok dong," gitu. Terus tetangga bilang gini, "Lah, kamu bukannya anaknya Pak Billy, bukannya besok nanti orang tua kamu akan sediakan makanan." "Iya, tapi saya belum lihat, di atas meja makan saya belum lihat." "Kamu udah makan hari ini?" "Udah, tapi besok saya belum lihat, jadi saya mau pinjem dong atau enggak bagi dong," gitu. Yang malu siapa coba? Yang malu kan orang tuanya, saya yang malu. Itu adalah analogi kalau orang pinjam-pinjam uang. "Udah mepet, Pak." Saya berani ngomong begini karena saya udah ngalami kok. Tahun 2019, Bapak Ibu sudah tahu ya kesaksian saya pastinya. Saya kena kanker ganas dan saya sudah divonis 3 bulan mati. Dan waktu itu perjalanan iman saya adalah, saya betul-betul saya punya asuransi, tapi asuransi saya tidak cover saya, karena saya sakit di hari yang ke-76. Sementara saya baru buat asuransi, itu ada ada masa tunggunya 90 hari. Jadi asuransi saya nggak cover saya, dan saya berjalan dengan iman, betul-betul dengan iman. Sampai kepada terakhir keluar dari rumah sakit, itu semuanya, sekali lagi ya, saya nggak pernah minta-minta, saya nggak pernah posting-posting saya sakit. Ya, saya kalau ada seminar hamba-hamba Tuhan, saya suka ingatkan teman-teman hamba Tuhan, "Kalau sakit jangan kasih-kasih kode sama jemaat," saya bilang gitu. "Jangan posting-posting Anda sakit terus kasih-kasih nomor rekening, jangan," saya bilang, "itu ngawur," saya bilang. "Kalau sakit mintanya sama Tuhan aja," ya. Biaya pengobatan saya sangat mahal. Saya, setelah selesai dirawat, saya dan istri saya terkaget-kaget karena Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit yang sepertiganya kami nggak kenal. Dan itu juga orang tahu dari mulut ke mulut, karena saya nggak pernah kasih tahu dan nggak pernah posting, kecuali dari keluarga saya yang tahu. Dan akhirnya, waktu istri saya ke bisnis office gitu ya, mau lihat tagihannya, dia katakan sudah dilunasi, Bu. Bahkan waktu kami keluar dari rumah sakit, uangnya kelebihan. Sampai-sampai saya katakan, "Coba deh cari lagi orang-orang yang sedang sakit, transfer aja ke mereka, karena ini uang dari Tuhan," saya bilang gitu. Ada teman saya yang udah bangkrut bisnisnya, terus kemudian didatengin debt collector karena mobil niaganya udah tinggal 2 bulan, dia punya, tagihannya gitu ya, cicilan mobilnya maksudnya, itu nggak bisa dibayar gitu. Jadi ibu ini didatengin sama debt collector, ibu ini teman-temannya keluarga kami, jadi saya tahu waktu dia kasih tahu cerita ini, saya baca sendiri, semua kisah-kisahnya saya lihat sendiri gitu ya. Dia didatengin debt collector, dan dia hanya bilang ke debt collector, "Saya udah nggak punya uang, bisnis saya udah habis." Terus biasalah dimarah-marahin dan lain sebagainya, gitu ya. Dia tetap nggak, karena kalau di pikiran manusia ya, sebenarnya, tagihan 2 bulan cicilan mobil berapa sih?
Bisa-bisa aja mungkin dia pinjam sama teman atau sama keluarganya gitu ya. Tapi dia nggak pernah tuh ngomong begitu. Dia tetap berharap sama Tuhan walaupun sudah dalam posisi yang kejepit. Bayangin didatengin debt collector coba. Nah, di saat-saat yang sulit seperti itu, dia kemudian eh, berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, saya ini kan anaknya Tuhan, ya kan? Nah, yang kita perlu pahami itu gini ya, Bapak Ibu, ini prinsipnya ya. Kita sebagai pengelola, kita ini punya akses kepada Bapak kita. Jadi, contohnya kalau kita semuanya punya anak di tempat di Zoom ini ya, yang sudah punya anak, pastinya kan anak-anak kita nggak pernah khawatir besok mereka makan apa. Kitanya yang repot. Bahkan sekarang anak-anak kita suka datang ke kita, minta izin GoPay dong gitu kan. Dengan mudahnya mereka itu namanya akses. Mereka punya akses kepada orang tuanya. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Nah, prinsip daripada akses itu gini. Apapun yang terlepas dari tangan saya, karena saya punya akses kepada Bapak saya, supply jalan terus. Yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply-nya jalan terus. Itu akses namanya. Saya melekat. Jadi melekat itu adalah akses. Nah, anak yang terhilang, si bungsu, ketika dia sebelum mau pergi, ya nanti baca kisah itu ya. Saya buat eksposisinya cukup detail di YouTube channel saya, ada 8 episode. Itu waktu si bungsu mau pergi, dia katakan, Bapak bagikan harta yang menjadi milik kita. Jadi dia milik kita tuh berarti dia tahu itu adalah akses. Saya nggak punya apa-apa, Bapak yang punya dan saya yang mengelola. Bagi itu kepada saya, berikan itu kepada saya. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Wah, bahaya. Bahaya. Kemudian dia kabur dari rumahnya kan. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan ketika dia ada di negeri asing, akhirnya habis uangnya. Dan akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Itu kenapa? Karena orang seringkali ingin memiliki. Nah, orang yang memiliki itu apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Karena kepemilikan. Tetapi ketika kita sadar kita adalah pengelola yang memiliki akses kepada Bapak kita, walaupun terlepas dari tangan, nggak pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus, karena kita melekat kepada sumbernya, gitu loh. Nah, seperti teman saya ini, dia tahu, dia sadar, dia sudah ngerti tentang firman ini. Dia nggak minta ke siapa-siapa. Benar, besoknya udah dalam keadaan yang terpojok ya, besoknya debt kolektornya telepon. Sorry, bukan telepon, WhatsApp. Saya baca sendiri WhatsApp-nya. Bu, saya sudah sepakat sama orang sales. Kami akan talangin tunggakan 2 bulannya Ibu untuk cicilan mobil. Tanggung soalnya. Kasihan sayang kalau langsung diambil. Udahlah Bu, nggak apa-apa. Kami talangin dulu, nanti kalau Ibu ada uangnya silakan bayar ke kami, nyicil tanpa bunga juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah dengar ada debt collector bayarin utang, kecuali debt collector di Jamaah Roh Kudus. Nah, ini mujizat kan yang terjadi kan. Ini karena punya akses kepada bapaknya. Dia sadar dia nggak pinjam-pinjam uang ke siapa-siapa. Nah, tetap aja ada utang yang harus dibayar dong. Kan itu debt collectornya sama orang salesnya harus dibayar. Kan masih ada utangnya. Dalam hari berikutnya ada temennya WhatsAppin dia lagi. Ngomong gini, C, itu mobil niagamu kan nggak diapa-apakan ya. Aku sewa ya. Aku sewa berapa bulan gitu dia ngomong. Nah, besoknya ditransfer tuh biaya sewanya yang dia mau beberapa bulan itu waktu ditransfer itu persis jumlahnya untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Nah, ketika dia bersaksi, ketika saya juga menyaksikan cerita ini, kisah ini kepada Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar udah nggak mungkin kalau nggak Tuhan. Karena udah mepet kok. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang kita dibawa di dalam posisi yang ngeri-ngeri sedap gitu loh. Perjalanan sama Tuhan tuh begitu. Dan memang nikmat gitu. Jadi itulah sekolah kehidupan. Karena memang kita nggak memiliki apa-apa gitu. Ya. Nah kemudian kembali lagi ke dalam topik kita nih. Ya. Pak, kalau gitu kalau saya kehilangan pekerjaan, tuh artinya apa Pak? Kemudian kalau saya kehilangan income, gimana Pak? Saya kehilangan orang yang saya kasihi. Nah ini prinsip berikutnya nih, kita lebih dalam lagi. Ya. Di Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan begini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Berarti di dalam semua kehidupan itu ada musim-musimnya, ya. Segala sesuatu itu ada masanya, ada musimnya, ya. Semua itu ada waktu-waktunya di bawah langit, ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita harus belajar bahwa hidup ini ada musimnya, ya. Terus ada prinsip apa lagi? Ada prinsip gini lagi, ya. Prinsip gini lagi. Nanti Bapak Ibu baca kisah ini saya nggak akan kutip ayatnya, nanti baca aja di Nehemia, ya. Nehemia ini adalah seorang juru minumnya Raja Artasasta di negara Persia. Nah, Raja Artasasta ini sangat sayang banget sama Nehemia. Nehemia ini orang Yahudi. Jadi dia ekspatriat lah kerja di situ gitu ya. Nah, sebagai juru minum itu pasti gajinya besar, tinggal di dalam istana, dekat dengan raja, orang kepercayaan. Pasti orang-orang lokal iri lah sama dia, ekspatriat, dekat sama raja, gajinya besar. Satu hari Tuhan menaruh sebuah panggilan dalam hidupnya Nehemia, bahwa dia harus pulang kampung untuk mendirikan tembok Yerusalem yang udah runtuh ratusan tahun. Nah, dia respon sama panggilan Tuhan itu. Dan singkat cerita dia pulang ke kampungnya, dia minta izin sama raja, dikasih izin, dia pulang, dia bangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu coba berpikir deh, dari juru minum, dia alih profesi menjadi teknik sipil, bangun tembok. Dan terlihat ketika dia masuk ke dalam, nah ini yang saya mau katakan. Waktu dia jadi juru minum, itu adalah zona nyaman. Zona nyaman. Seringkali kita ada di zona nyaman. Nah, ketika Tuhan panggil dia untuk dirikan tembok, itu masuk ke dalam zona kekuatan dia sebenarnya. Sebenarnya panggilan hidupnya dia itu teknik sipil. Bisa bangun tembok. Jadi waktu dia bangun tembok di Yerusalem, dia dengan hebatnya juga menggalang beberapa tim. Tim-tim itu adalah orang-orang yang ketika membangun, terus ada yang menjaga. Karena selama tembok itu runtuh, orang yang menjarah, musuh yang masuk ke Yerusalem, keluar masuk dan menjarah barang-barang tuh banyak sekali. Jadi dia juga dia memperhitungkan semuanya. Dia punya tim yang membangun juga bawa senjata. Dia jaga semuanya supaya temboknya berhasil dibangun. Nggak sampai 3 bulan tuh selesai temboknya dibangun. Dan Nehemia diangkat jadi bupati di situ. Nah, ini yang Tuhan mau bawa. Selain di dalam musim-musim kehidupan ini, Tuhan juga mau bawa kita ke dalam zona kekuatan. Nah, ini jawabannya. Kalau saya ini pengelola, dan saya ngelola yang menjadi milik Tuhan, dan saya bukan pemilik, bagaimana saya bisa kehilangan apapun di dalam dunia ini? Kalau saya bukan pemilik, saya berarti nggak bisa kehilangan apapun. Bahkan nyawa saya aja punya Tuhan, hidup saya punya Tuhan, berarti saya nggak bisa kehilangan apapun. Nah, tapi Pak, saya kehilangan pekerjaan. Bukan. Kamu bukan kehilangan pekerjaan. Tuhan lagi bawa kamu ke musim yang baru. Karena di posisi kamu itu, Tuhan lagi mau taruh orang yang lain, kamu lagi dibawa ke musim yang baru sama Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu membawa anak-anaknya naik, bukan turun. Dan memang kalau lagi naik itu nggak enak. Kalau lagi diproses itu nggak enak. Bayangin kita kalau naik, kita naik aja nanjak pakai jalan kaki aja berat, ya kan? Kalau kita pakai kendaraan harus gigi satu, ya kan? Naik tuh nggak enak. Tapi ada reward-nya nanti gitu loh. Lagi dibawa ke musim yang baru. Terus ada orang lagi bilang gini, yang tadi yang kedua ya, Pak, saya kehilangan income. Bukan. Sumbernya tetap sama, sumbernya tetap Tuhan, sumbernya tetap kokoh, sumbernya tetap ada dan tetap menolong. Kita kan punya akses. Apapun yang terlepas dari tangan saya nggak akan terlepas dari hidup. Kan saya melekat kepada sumbernya. Tapi saya kehilangan income. Bukan, itu cuman kerannya sama pipanya aja yang tertutup. Nanti ada pipa-pipa baru yang Tuhan akan bukakan. Dan lebih besar nanti pipanya. Itu loh. Karena pekerjaan sama usaha cuman pipa. Sumbernya tetap Tuhan. Amin atau amin. Amin. Jadi nggak usah takut. Jadi berarti sebagai warga kerajaan surga, saya nggak bisa kehilangan apapun. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, kita baca lagi. 1 Timotius pasalnya yang ke 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7, coba lihat.
1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tuh, coba lihat. Kita masuk ke dalam dunia nggak bawa apa-apa loh. Kita keluar dari dunia ini juga nggak bawa apa-apa. Waktu kita lahir dari rahim ibu, kita dikasih baju. Nggak pakai baju kita. Nanti pas kita dimandikan jenazahnya juga dikasih lagi baju. Pas kita pulang, kita pergi, kita juga dikasih baju lagi. Jadi kita nggak bawa apa-apa pas datang. Pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi apapun yang melekat sama kita, semuanya itu titipannya Tuhan yang harus dikelola. Jadi berarti saya nggak bisa kehilangan apa-apa gitu. Nah, terus kemudian kita bicara lagi soal yang paling ekstrim, kehilangan nyawa, ya kan? Coba kita baca di Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-39. Ya, tadi kita bicara soal kehilangan pekerjaan, kehilangan income, sekarang kehilangan nyawa gitu. Saya kehilangan orang-orang yang terdekat. Nggak apa-apa, kita ngomong begitu nggak apa-apa. Itu adalah ekspresi manusia. Tetapi prinsipnya kita lagi belajar prinsip nih. Ya. Dan saya tidak mengecilkan orang-orang yang berduka. Saya pun berduka. Waktu ayah saya meninggal, saya sedihnya tuh sampai 2 tahun. Ya. Saya tahu ada beberapa yang hadir di sini, ada beberapa rekan-rekan saya, ada keluarga saya juga yang pernah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ya, saya tidak mengecilkan itu. Tetapi di dalam prinsip kerajaan surga, ini yang terjadi. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu maksudnya mempertahankan nyawanya karena dia hidupnya orientasinya dunia, ya bukan Tuhan. Ya. Kemudian barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kalau kehilangan nyawa, orang mengatakan, oh kehilangan gitu ya, kehilangan nyawa atau apa gitu. Sebenarnya nggak kehilangan, kehilangannya di dalam Tuhan, dia akan memperolehnya kembali karena kehidupan kekal gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kita kasihi dan mereka sudah pergi dahulu. Coba lihat 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Coba lihat. Ini luar biasa. Ini sebuah ayat yang sangat sangat luar biasa yang Paulus katakan. Ya, ayat 13 mengatakan begini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kebenarannya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, ya, yang pastinya kita berduka. Kita nggak akan juga pernah kehilangan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga nanti pada satu hari kita akan berkumpul kembali bersama-sama dengan mereka. Kita nggak akan pernah bisa kehilangan mereka. Karena mereka meninggal di dalam Yesus. Ya kan? Nah, yang hebatnya adalah kematian itu sejak awal, ya, ini singkatnya aja tentang kematian ya. Kematian sejak awal itu memang ada, tetapi kematian itu statusnya itu mati sejak awal. Jadi bahasa Inggrisnya gini, death was created death. Kematian diciptakan mati. Artinya kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu pada awalnya begitu. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah kan kepada manusia. Kalau kamu makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat, bahasa Inggrisnya mengatakan begini, you will surely die. Kamu pasti mati. Dengan kata lain, kalau kamu makan buah itu, kalau kamu tidak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Sehingga kematian berkuasa atas hidupmu. Itu loh. Nah, akhirnya kalau kita pelajari tentang kematian ya, manusia melewati 2 fase kematian. Yang pertama dia dipisahkan dari hadirat Tuhan, itu kematian secara roh gitu ya, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang kedua, manusia akhirnya melewati fase kematian kedua itu ketika roh dipisahkan dari jiwa, dari tubuh maksud saya. Itu jadi manusia akhirnya mati secara fisik. Nah, Yesus waktu menebus manusia, dia juga melewati 2 fase kematian. Karena penebusan harus A diganti A, B diganti B. Jadi dia melewati 2 fase kematian. Dia melewati fase kematian yang pertama itu ketika dia dipisahkan dari hadirat Bapaknya. Makanya dia katakan begini, Father, why have you forsaken me? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku?
Itu fase kematian pertama. Fase kematian kedua, Yesus akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, rohnya dipisahkan dari tubuhnya. Nah, setelah itu ada kuasa kebangkitan karena dia bangkit toh. Ya. Nah, ketika dia bangkit, berarti kembali kematian diletakkan di dalam posisi yang mati. Berarti kematian tidak lagi berkuasa atas manusia. Tapi Pak, kan kita masih mengalami kematian. Betul. Tetapi di detik kita mengalami tutup mata di dunia ini, di detik itu juga mata kita terbuka. Kita ada di tempat pengharapan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itu loh. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas manusia. Jadi siapapun yang sudah mendahului kita dan meninggal di dalam Kristus, mereka sudah membuka mata mereka, ada di tempat yang memiliki hadirat Tuhan yang luar biasa, karena kematian tidak lagi berkuasa atas mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan, death, where is thou sting? Kematian di mana sengatmu? Kemudian Yesus selalu mengatakan, oh dia hanya tertidur. Itu menjadi istilah-istilah yang luar biasa di Perjanjian Baru. Jadi di dalam prinsip ini, di dalam musim yang sulit ini, kita tidak akan pernah bisa kehilangan apapun. Karena kita adalah pengelola. Semuanya punya Tuhan. Amen. Bahkan nyawa kita pun, nyawa orang yang kita kasihi pun punya Tuhan. Amen. Jadi, kalau kehilangan pekerjaan, berarti kita sedang diganti musim. Dibawa Tuhan ke dalam zona kekuatan. Ketika kehilangan income, berarti tunggu aja, sebentar lagi akan ada keran-keran atau pipa-pipa yang baru akan terbuka. Dan kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, betul kita berduka, betul kita kangen dengan mereka. Tapi ada kabar baik, satu hari kita akan bersama-sama dengan mereka, karena kita nggak akan bisa kehilangan mereka. Amen. Dan yang luar biasa adalah, kalau kita mempelajari tentang Ishak, ya, ketika dia melewati musim kelaparan, dia lagi dalam perjalanan mengungsi ke Mesir, dia mampir di tanah Filistin ketemu sama Abimelek, rekannya. Dan Tuhan katakan begini, udah kamu jangan terusin perjalananmu, kamu tinggal di sini sebagai orang asing, di tanah Gerar namanya. Di tanah asing, sama seperti kita lah, melewati musim yang sangat asing bagi kita. Kemudian apa yang terjadi ketika Ishak ada di sana? Ketika kita membaca kisah itu, ada sumur-sumur ayahnya yang sudah ditutup sama orang-orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi ketika digali, Tuhan bahkan membukakan mata air yang airnya membual-bual untuk Ishak di tanah asing. Itu yang saya katakan. Walaupun ada pipa-pipa yang ditutup hari ini, tenang aja, nanti akan ada mata air yang dibukakan sama Tuhan dan itu membual-bual airnya. Amen. Itulah penyertaan Tuhan. Walaupun kita ada di tempat yang asing, seperti sekarang ini kita di tempat asing. Nah, sebagai penutup, saya akan bawa kita ke dalam pengertian, itu kan pengertian kita di dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan gereja Tuhan, gitu ya? Bagaimana dengan gereja Tuhan yang sekarang banyak sekali gedung-gedung gereja yang ditutup? Nggak usah takut, yang ditutup cuman gedungnya, gereja nggak bisa ditutup, karena gerejanya adalah saudara dan saya. Amen. Kita adalah eklesianya Tuhan. Gereja itu, kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, bait Allah itu adalah tempat hadirat Tuhan. Mulai dari mesbah, kemudian beranjak ke tabernakel Musa, ya, kemah suci, kemudian kemah Daud, kemudian bait Allah 1 dan 2, itu semuanya tempat hadirat Tuhan. Nah, sekarang hadirat Tuhan kita bisa rasakan di mana saja. Kita bisa menghampiri tahtanya kapan saja, karena ada kuasa kebangkitan. Jadi, yang ditutup itu gedungnya, gerejanya nggak bisa ditutup, karena gerejanya kita kok. Kita adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, nanti Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, itu di situ jelas fungsi daripada gereja mula-mula. Nah, di situ jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Haleluya. Setiap hari. Bapak Ibu tahu nggak, itu ya, prinsip itu diambil sama Stalin sama Lenin, pemimpin sosialis sama komunis di Perang Dunia Kedua, itu dimasukin ke dalam konstitusinya Uni Soviet loh waktu saat itu. Karena mereka suka banget dengan prinsip gereja mula-mula. Udah pasti elemen-elemen Tuhannya dihilangkan, tapi mereka mau mengambil prinsip gereja mula-mula. Nah, nanti Bapak Ibu kalau baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, itu gereja mula-mula itu ada 5 pilar. Yang pertama adalah mereka suka belajar pengajaran rasul-rasul.
Nah, tanpa kita sadari dari tahun lalu ketika gedung gereja ditutup, tanpa kita sadari sekarang khotbah ada di mana-mana. Ada ribuan khotbah yang diupload di sosial media. Dan dengan gampangnya kita bisa belajar firman. Amin. Yang kedua, pilar daripada gereja mula-mula mereka suka berkumpul. Sekarang tanpa disadari kita berkumpul di rumah kita masing-masing. Jadi prinsipnya gini, satu gedung gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Terjadilah kelompok sel di mana-mana gitu ya. Nah, yang ketiga, pilar daripada gereja mula-mula mereka suka perjamuan kudus. Saya cek sama staf kami di Immanuel. Dari tahun lalu sampai sekarang, barang yang paling laku terjual apa sih? Mereka katakan nomor 1, Kak, itu adalah perjamuan kudus. Sekarang orang-orang perjamuan kudus di rumah masing-masing. Ya, Amin. perjamuan kudus. Terjadi nih, saya sampai tersenyum sendiri. Saya waktu baca Kisah Rasul pasal yang kedua, saya tersenyum. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Di dalam apapun yang iblis peruntukan untuk menjadi kejahatan, Tuhan menjadikan sesuatu itu selalu indah. Gitu kan? Kita dibuat menjadi orang-orang jemaat yang makin dewasa. Kemudian pilar yang keempat, gereja mula-mula tuh suka berdoa. Nah, sekarang coba, yang tadinya nggak suka berdoa, gara-gara ada tante corona, pada suka doa semua tiba-tiba, ya kan? Ya kan? Nah, saya harapkan nanti setelah tante coronanya pergi, yang tadinya nggak biasa berdoa dan sekarang udah jadi prayer warrior, tetaplah berdoa, ya kan? Amin. Tetaplah berdoa. Jadikan itu menjadi gaya hidup. Ya, saya selalu pakai istilah gaya hidup. Saya nggak pernah mau pakai keharusan, karena keharusan tuh faktor eksternal. Hubungan intim sama Tuhan tuh gaya hidup, bukan keharusan. Keharusan tuh selalu buat anak kecil. Harus mandi, harus makan, harus gosok gigi. Apa yang terjadi? 3 hal terjadi. Lupa, capek, berontak. Nah, udah makan belum? Oh, ntar aja berontak. Udah belajar belum? Lupa. Nah, lupa. Ayo tidur tidur mulu sih. Capek, ya kan? Capek, lupa, berontak itu adalah keharusan. Makanya kalau kita masih di dalam level keharusan, biasanya kita capek, lupa, dan berontak untuk baca firman sama doa. Kita gampang kok ceknya, coba cek aja, cek dan recheck lagi sama diri sendiri. Nah, kita harus masuk ke level yang namanya gaya hidup. Kalau gaya hidup tuh nagih dari dalam. Ini yang belum makan malam, nanti setelah selesai ibadah ini, pasti nagih makan malam, ya kan? Karena lapar. Kan nggak mungkin misalnya tiba-tiba ada yang datang ke saya bilang ini, Pak, Bini bagi makan, Pak. Saya udah seminggu nggak makan. Wow, kamu lagi program puasa sama Blessing Ministry ya? Enggak, Pak, saya lupa, Pak. Saya terakhir makan tuh minggu lalu, dia bilang gitu. Kan nggak mungkin, karena makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi banyak orang Kristen yang lupa doa, lupa baca firman. Nah, itu berarti belum gaya hidup. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang gitu kok. Semuanya pasti udah rajin baca firman ya. Udah rajin berdoa semuanya ya. Nah, pilar yang kelima adalah di gereja mula-mula itu mereka saling empati. Mereka saling berbagi. Nah, tanpa kita sadari sekarang kita nggak lagi nungguin departemen misi gereja, betul nggak? Kita sekarang saling berbagi. Dari tahun lalu kita paling sering dengar di depan rumah kita teriakan apa? Paket, betul nggak? Paket paling sering datang ke tetangga lah, ke sebelah rumah lah, ke rumah kita, dan tanpa kita sadari kita mulai kasih tip. Kasihnya lebih berlebihan kadang-kadang. Ya, kita mulai empati, mulai lihat-lihat orang di sekeliling kita. Tahun lalu saya sama adik saya, karena dia tinggal di sebelah rumah, saya mulai ngobrol, saya bilang, kita panggil teman-teman yuk di sosial media, kumpulin dana, kita kasih makan supir ojol waktu mulai PSBB yang tahun lalu kan itu kasihan tuh supir-supir ojol kan, bulan-bulan April tahun lalu tuh. Kita berhasil kerjasama sama warung dekat rumah, dan kita berhasil memberikan makan 900 supir ojol dalam 1 bulan. Nah, itu karena teman-teman ngumpulin dana. Terus kemudian kita bantuin Wisma Atlet waktu saat itu. Ya, dan banyak lagi. Sampai hari ini juga kita masih bantu pemulung-pemulung. Nah, tanpa disadari kita berempati sama orang-orang. Nah, yang tadi saya katakan sebagai penutup nih. Tuhan menambahkan jumlah mereka toh di gereja mula-mula. Nggak ada gedungnya loh. Saya ngomong-ngomong gini, saya bukannya berarti saya anti gedung ya. Nanti maksudnya saya gini loh, nanti kalau udah balik lagi ke gedung gereja, semuanya makin dewasa gitu loh. Ya, karena kita lagi dibawa ke musim sama Tuhan, dibawa untuk menjadi sesuatu yang menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Nah, Tuhan menambahkan jumlah mereka sampai ribuan ya. Nah, coba nih saya kasih tahu kesaksian nih, sebagai penutup nih. Itu terjadi juga di Indonesia. Dari yayasan kami punya departemen membantu, jadi selain toko buku, penerbitan, kami ada sekolah juga, kami juga punya departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan setiap bulannya, ya ratusan hamba-hamba Tuhan setiap bulannya.
Nah, kami dapat laporan nih setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Yang bertobat terima Yesus dari tahun lalu sampai sekarang, dari yayasan kami aja udah ribuan. Ribuan. Dan banyak yang kami nggak bisa beritahukan kisahnya gitu ya. Karena ada yang dibaptis di Kali, dan kemarin ada yang dibaptis di rumah rekan saya, datang ke rumahnya rekan saya hamba Tuhan, dan hamba Tuhannya bilang gini, aduh saya mohon maaf karena gedung gereja saya masih tutup. Terus kemudian kolam baptisannya juga masih kering, masih kan baru dikuras lagi ditutup gedungnya. Gimana nih saya mau baptis di mana gitu ya. Tapi saya punya kolam ikan di rumah, mau nggak dibaptis di kolam ikan? Terus orangnya ini ada beberapa orang bilang, boleh deh Pak dibaptis di kolam ikan. Akhirnya dibaptis di kolam ikan. Puji Tuhan ikan-ikannya nggak mati, ya dibaptis di situ. Tapi itu yang terjadi, wah itu luar biasa. Kami betul-betul mengucap syukur. Ya, Haleluya. kami dari yayasan kami setiap tahunnya kami memberikan buku gratis 10.000 buku gratis untuk jiwa-jiwa baru. Dan itu yang kami lakukan. Dan banyak yang kami udah shipping keluar. Ya, jadi banyak sekali yang menerima Yesus di dalam musim-musim ini. Ada 2 orang yang telepon sama saya karena mendengar kesaksian saya waktu saya kena sakit. Dan mereka telepon saya dan mereka bukan agama Kristen gitu ya, mereka bukan pengikut Kristus gitu, dan mereka bilang, Pak tolong doain saya karena saya juga mau dapat kesembuhan seperti Bapak. Saya bilang gini, Yesus saya bukan dewa ya Pak, bisa dieksploitasi, main-main minta-minta doain aja, minta-minta sembuh. Saya minta Bapak dengerin dulu, saya mau jelasin ke Bapak siapa Yesus saya. Bapak percaya dulu sama dia, percaya dulu, terima dia sebagai juru selamat, baru saya doain. Mau nggak Pak? Mau gitu ya. Dua-duanya nih video call nih mas saya, udah megap-megap soalnya, udah kena COVID, megap-megap. Nggak bisa napas. Udah kita doain. Setelah terima Yesus, doain. Dalam hitungan 10 hari, dua-duanya sembuh. Dan mereka sekarang menjadi pengikut Kristus yang setia sampai hari ini. Amen. Jadi itu yang terjadi di bangsa kita yang tercinta ini. Kita mau mengucap syukur hari ini kasus aktifnya makin turun, ya kan? Tuhan makin menolong bangsa ini, dan kita terus berdoa, bukan sekedar hanya kesembuhan saja yang masif yang Tuhan berikan, tapi juga recovering buat ekonomi Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang paling Amen. hebatnya adalah banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Jadi nggak usah takut ya, di dalam musim yang sulit ini kita nggak bisa kehilangan apapun karena kita melekat kepada sumber atas segala sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan kita adalah warga kerajaan surga yang memiliki prinsip kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan di Blessing Ministry, Pak Tommy dan semuanya Tuhan yang ada di sini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati pelayanan ini Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan. Dan kami mengucap syukur apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Karena kami tahu semuanya adalah rangkaian-rangkaian yang indah yang Tuhan sedang buat untuk kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami, masa depan kami ditanggung penuh oleh Tuhan. Kami berterima kasih karena kami melekat kepada sumber atas segala sumber. Kami punya akses kepada Bapa kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa apapun yang kami alami di dunia ini, kami hanya sebagai pengelola. Dan kami percaya kami akan mengelola dengan sebaik-baiknya sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapak, berikan penghiburan kepada setiap kami yang mengalami apapun kesulitan dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kami sampai ke seberang dengan selamat. Hamba-Mu berdoa akan ada kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan juga kalau ada yang sakit, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Dan kami akan hidup dan berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Mulai hari ini dan selama-lamanya kami akan berjalan di atas kemenangan. Amen. Karena kami sudah diberikan kemenangan di kayu salib. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. 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 Amin, amin. Terima kasih Pastor Billy. Wow.